Oke, teman-teman event yang luar biasa, komunitas Ratulisan di seluruh Indonesia. Saat ini saya bersama dengan Bapak Eko Wahyudi, MPD. Beliau sekarang pengawas SD, ya? Pengawas SD di kabupaten atau kota ya? Di Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Jadi Pak Eko Wahyudi ini salah satu giat literasi dalam bidang 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Ini karya beliau ini. Jadi jurnal harian 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Nah, ini saya akan ajak teman-teman ngobrol dengan Pak Wahyudi, ya, Mas Eko Wahyudi ini. Kebetulan Mas Eko ini dulu teman saya SMA. Ini beliau itu yang jos gandos top marketer luar biasa. Sekarang keren jadi seorang pengawas yang top marketer. Mas Eko, gimana Mas Eko? Ini program Pak Menteri, khususnya Prof. Abdul Mukti di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, yakni bagaimana membiasakan, membangun, mewujudkan karakter anak Indonesia, 7 kebiasaan anak hebat, anak Indonesia hebat. Ini gimana ini programnya? Programnya intinya pada kita guru kewajiban Ya. pemerintah, karena ini program dari negara, kita harus menyukseskan. Kita mencoba untuk membiasakan atau membudayakan kebiasaan yang baik seperti bangun pagi, beribadah, berolahraga, makan sehat bergizi, belajar, bermasyarakat, tidur cepat. Jadi teman-temanku, sebelumnya saya tegaskan kembali 7 kebiasaan anak hebat, anak Indonesia hebat. Itu 1, bangun pagi. Jadi bangun pagi kayak dunia kita dibangunkan ibu, yuk bangun. Nah itu. Nah ini yang kedua, beribadah. Jadi setelah bangun pagi gosok gigi, terus ibadah, sholat dan sebagainya. Terus yang ketiga berolahraga. Yang keempat makan sehat bergizi. Ya, ini programnya Pak Presiden Prabowo dan Mas Gibran, makan sehat bergizi gratis. Gratis. Terus gemar belajar, bermasyarakat dan tidur cepat. Nah, terus yang kedua, bagaimana pelaksanaannya Mas Eko ini di SD, SMP, SMA atau cukup di SD? Pelaksanaan di SD, SMP, SD, SMP, SMA, semua ya. semua. Jadi semua sekolah melaksanakan ini. Semua sekolah TK ya? TK sudah melaksanakan. Oh TK, berarti TK, SD, SMP, SMA, SMK melaksanakan program ini. 7 kebiasaan hebat. Nah, terus selama ini yang sudah diterapkan, kan sudah mulai jalankan ini? Sudah dijalankan. Kendalanya apa? Kendalanya ini masih perlu koordinasi antara guru, siswa, dan wali murid. Ini siswa ini perlu dimotivasi, karena di dalam pelaksanaan ketika anak menuliskan bangun pagi jam 5 katakanlah, apakah benar anak ini sudah bisa belajar bangun atau hanya sekadar menulis saja? Jadi butuh kejujuran juga ya? Butuh kejujuran. Butuh kejujuran Joy. Jadi ini bangun pagi itu yang sebenarnya mau diterapkan Pak Menteri, karakternya yang dibangun adalah kejujuran. Karena bangun pagi bisa saja nulis bangun jam 5 pagi, tapi bangunnya jam 6 pagi. Ini betul Pak Eko. Jadi pertama melatih, menanamkan kejujuran itu bangun pagi. Terus yang kedua, yang beribadah. Yang beribadah ini, iya kejujuran juga. Kejujuran juga ya. Butuh koordinasi antara orang tua, guru di sekolah memotivasi, kemudian orang tua di rumah mengingatkan, kemudian siswa membudayakan atau membiasakan. Jadi ketika 3 ini saling berkoordinasi, diharapkan misalkan sholat itu menjadi suatu kebiasaan dari anak dan dilaksanakan dengan lebih semangat. Betul. Jadi ada kontrol ya. Ada kontrol dari guru, ada orang tua, ada kepala sekolah ya. Jadi memang harus sinergi dan Mas Eko sebagai pengawas melakukan monitoring. Monitoring. Ini pengawas harus selalu memonitor pelaksanaannya. Terus yang berolahraga ini gimana program pelaksanaannya? Ya kebiasaan sehari-hari tidak harus olahraga itu misalkan harus senam atau misalkan anak itu ke sekolah bersepeda, sudah buka olahraga. Oh itu bagian olahraga ya? Dia berjalan kaki sudah bagian dari olahraga. Oh gitu. Yang sepak bola ya. Ini bagian dari olahraga. Ditulis aktivitasnya. Aturannya tidak memberatkan anak.
Jadi mohon maaf, misalnya gerakan tangan gini aja sudah olahraga ya. Kadang kan kita mohon maaf ada di aktivitas kita ada 10 menit kita coba gerak tangan terus kepala, itu sudah bagian olahraga ya? Ya bukan olahraga ini kan juga senam ringan. Oke. Dan itu dituliskan sini semua di jurnalnya. Dituliskan. Oke. Nah, terus makan sehat bergizi ini. Ini saya dapat anaknya atau gurunya ya ikut makan bergizi. Ya, ini anaknya. Oh, hanya anaknya. Wah, anaknya lur. Nah, guru-gurunya makan sendiri lur. Jadi siswanya saja ya. Jadi siswanya saja untuk makan sehat bergizi. Tapi nek guru dan pengawasnya yo makan bersama lah ya, masak-masak gitu ya. Ya minimal makan apa yo sate dus atau sate cempe lemu. Ini karena sedang ada di sate cempe lemu Tegal. Jadi memang prosesnya itu. Nah, terus kita lihat gemar belajar. Nah, ini gemar belajar ini tentu akan relevan dengan gerakan literasi arfus tulisan, menulis membaca. Nah, ini gerakan belajar ini cara memantik semangat anak-anak gimana? Jadi kalau di Tegal itu ya, anak sudah terbiasa sebenarnya. Anak sebagian besar, hampir 90% dari warga Tegal itu anak itu setelah siang pagi sekolah, sorenya itu dia sekolah PPA. Ya, itu hampir semua siswa. Ini aktivitasnya sudah terbangun ya, kebiasaan itu ya. Memang diharapkan ketika malam ini juga siswa ini tidak lalai juga dengan pelajaran yang kita beri. Ya, oke. Ya. Nah, jadi memang itu aktivitas di lingkungan belajar sudah terbiasa ya di rutinitasnya. Kalau bermasyarakat ini bagaimana memantik anak-anak agar berlatih untuk bermasyarakat? Karena penting juga ini kompetensi sosial anak dan untuk membangun kepribadian ini penting. Gimana? Ya, bermasyarakat bagi semua anak-anak. Ini kan ketika di era sekarang, anak-anak yang sekarang terlalu sibuk dengan HP-nya sendiri. Nah, ini kan jarang anak-anak berkomunikasi. Ya. Ketika komunikasi itu dibangun dengan misalkan bermain bersama, main bola bersama, bermain bisa melalui bermain, bercerita, bernyanyi ya. Wah, ini konsep anak-anak yang tidak bisa lepas ini. Tidak harus anak itu siap. Ya. HPF atau ML, tapi ini biar kerja bersama. Dan sekarang ini yang paling luar biasa, anak-anak banyak dikuasai teknologi, mereka bermain HP, game dan sebagainya. Nah, yang terakhir tidur cepat, gimana ini? Mengantarkan tidur cepat ini apakah kalau habis isya langsung tidur atau bagaimana? Ya, harapan kita bersama agar anak-anak di zaman sekarang kebiasaannya dia main game sampai malam, atau bahkan banyak juga kejadian anak keluar banyak game motor ini. Diharapkan orang tua ini mengkontrol anak ini kalau malam di rumah. Sehingga terkontrol ya, tidak banyak keluar rumah. Diharapkan tidurnya cepat, tidur cepat, kemudian dia bangun istirahatnya cukup, kesehatan terjaga. Sehingga harapan dari kita semua kan menjadi generasi yang cerdas, kuat, fisik juga kuat, terus kebersihan dijaga, kesehatannya dijaga, sehingga negara kita dengan program yang sangat bagus sekali ini kita apresiasi program yang luar biasa dari Pak Menteri yang sekarang ini akan melahirkan suatu generasi yang kuat, tangguh, cerdas, yang bisa membangun negara yang kita cintai. Oke, luar biasa Pak Eko, Jos Gandos Pol. Jadi ini adalah program Mas Menteri, Pak Menteri, Prof. Abdul Muti terkait dengan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Yang pertama, harus rajin bangun pagi. Ini penting karena apa? Rajin bangun pagi ini akan membangunkan semangat dan motivasi kita untuk terus bergerak dan menggerakkan sayap-sayap kesemestaan. Yang kedua, beribadah. Nah, agamanya apapun silahkan fokus untuk melatih diri, membiasakan diri untuk beribadah. Karena itu komitmen dan keyakinan yang harus kita jalankan untuk membangun karakter dan akhlakul karimah, sehingga punya keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan profil pelajar Pancasila yang dulu dan sekarang
dikemas dalam bentuk profil pelajar dengan 8 dimensi. Nah, ini yang harus kita lakukan. Yang ketiga, berolahraga. Berolahraga itu penting untuk menyehatkan mental, menyehatkan psikis, menyehatkan badan kita, sehingga akan menjadi kekuatan yang luar biasa. Kemudian makan sehat bergizi, ini penting. Mengatur makan sehat bergizi agar nanti hasilnya kita betul-betul jadi sehat, tidak banyak kolesterol, tidak banyak asam urat, tidak banyak triglyceridnya, sehingga lemak-lemak jahat itu aman terkendali ya, dan juga tidak banyak kelebihan gula, semua sudah diatur. Kemudian gemar belajar nih, ayo terus berliterasi dengan Ratu Lisa, rajin menulis dan membaca. Membacalah untuk menulis dan menulislah untuk membaca umat sepanjang hayat, karena komitmen ini menjadi salah satu bagian yang selalu diajarkan Mas Eko ini untuk terus belajar membaca. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq di surat Al-Alaq ini selalu mengajak kita untuk belajar membaca dan menulis. Mas Eko ini selalu menjadi contoh nih, gerakan literasi Ratu Lisa. Nah, ini ya. Kemudian bermasyarakat, ini bersosialisasi, tidak hanya main HP terus, bro. Ayo anak-anak Indonesia rajin belajar, rajin nulis dan baca. Dan yang terakhir, tidur cepat. Jangan suka begadang lah, gak enak ya. Harus kita memiliki kekuatan, semangat bersama untuk mewujudkan mimpi dan cita-cita bersama. Ini bersama Mas Eko, pengawas guru SD di Tegal yang top markotop luar biasa. Just gadas kata semangat, sampai jumpa dalam waktu dan gelombang yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.